Om, bukankah saya sudah membuktikan keberanian saya dengan keliling Kutai Timur mengendarai sepeda motor untuk mencari data-data rumah-rumah yang memang layak untuk dibantu melalui program aspirasi Kanda Haji Irwan. Kita pilih pemimpin yang memang betul-betul bekerja untuk rakyat. Saya juga berharap masyarakat tidak usah meragukan integritas saya karena memang sebelum saya mencalonkan ini 5 tahun terakhir saya sudah bekerja sebagai pelayan masyarakat yang dimana memang ditugaskan khusus untuk mendampingi masyarakat mendapatkan program-program bantuan pemerintah. Salah satunya tadi program bantuan dari Bapak Haji Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi untuk para densanaku yang ada di Kabupaten Kutai Timur, khususnya di Dapil 2 Kabupaten Kutai Timur. Dapil 2 itu meliputi Bengalon, Rantopulung, Teluk Pandan, dan Sangatta Selatan. Kenapa saya sebut itu? Karena tamu saya malam ini adalah seorang caleg perempuan dari Partai Demokrat yang ditugasi oleh partainya untuk menjadi caleg di Dapil 2. Sebenarnya dia ini adalah, tadi saya salah sebut sebenarnya, bukan kebenaran, sebut 2 kali. Tapi karena di sini banyak yang memanggil Om ini sebagai omnya, ya saya panggil kemenakan aja, tidak masalah. Namanya Nurmalasari, sarjana kelautan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Om. Kabar baik, pasti kabar baik. Karena Siap. segala sesuatu kebaikan yang akan kita lakukan itu memang harus dimulai dari kabar kita yang baik. Nurmalasari, yang saya tahu persis bahwa Nurmala dulu itu salah satu bagian daripada relawan IR1 atau Haji Irwan di 2019. Nah, kemudian dalam perjalanannya saya mendapatkan informasi dari kawan-kawan di Partai Demokrat bahwa Nurmala ikut menjadi salah satu bacalek di Partai Demokrat di Dapil 2. Ya. Yang saya ingin tahu tuh, apa yang latar belakangi Nurmalasari sehingga mau menjadi caleg Partai Demokrat. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena kesempatan yang diberikan kepada saya, jadi saya bisa ada di podcast OMP hari ini ya. Jadi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu, memang pada tahun 2019 itu saya sudah tergabung sebagai tim relawan dari Bapak Haji Irwan sampai pada saat ini beliau menjabat. Nah, itu tadi salah satu kenapa sih saya tiba-tiba mau mencalonkan sebagai anggota legislatif, karena yang pertama itu adalah saya benar-benar terinspirasi dari sosok beliau. Oh, terinspirasi dari sosok Haji Irwan. Iya, benar Pak. Benar Om. Karena memang yang dimana Pak Haji Irwan ini kan Pak Om, ketika dia menjabat itu banyak sekali program-program yang memang diusulkan beliau itu untuk masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Kebetulan juga Pak Haji Irwan ini kan ada program yang memang kami jalankan, yaitu program bantuan rehab rumah, dan juga saya dipercayakan khusus untuk di program ini. Jadi mengawal langsung kegiatan yang dimana mulai dari pendataan, dari desa ke desa. Itu jadi kalau misalnya kami kan memang bersentuhan langsung sama masyarakat. Itu juga sih poin kedua kenapa saya juga mau mencalonkan, karena itu ketika misalnya saya ketemu sama masyarakat kan Om, banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat yang memang dimana itu belum ada sama sekali tindak lanjut dari beberapa pihak-pihak yang memang seharusnya mereka itu menindaklanjuti hal-hal tersebut. Jadi ketika program Pak Haji Irwan ini masuk, kita bantu memang masyarakat-masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan. Nah, misalnya tuh kayak kemarin kan ada rumah yang memang betul-betul layak dibantu, atapnya bocor, dindingnya itu sudah jabuk, terus lantainya rusak, itu memang tepat sasaran gitu kan, bantuannya tepat sasaran. Jadi itu juga salah satu yang bikin saya tertarik di dunia politik ini, karena dari program-program di politik itu kan Om, kita bisa bantu masyarakat. Seperti yang memang program-program yang sudah dijalankan Pak Haji Irwan itu sejak 4 tahun terakhir ini. Nah, kemudian tadi kan disebutkan rehab rumah. Nurmala kan yang turun langsung ke masyarakat, mendata dari desa ke desa, bahkan dari RT ke RT. Apakah itu misalnya katakanlah Om ini dekat dengan orang itu sehingga Om mengusulkan kepada Nurmala, padahal orang itu sebenarnya orang mampu. Apakah begitu kriterianya? Jadi sebenarnya begini, ini sedikit saya ceritakan. Saya cukup bisa dibilang juga saya menentang yang namanya keberpihakan. Itu tadi yang Om tanyakan itu adalah
sejenis keberpihakan. Kenapa? Karena memang saya juga terkenal di program itu adalah orang yang suka merombak data, Om. Jadi kalau kayak dari program bantuan rehab rumah itu kan kita menerima data tuh biasanya dari desa atau dari RT. Habis itu kita verifikasi dan ternyata pas waktu kita lakukan verifikasi itu tidak layak untuk dibantu. Nah itu dia. Jadi saya itu memang ditugaskan memang kami tuh khusus untuk cari yang memang betul-betul layak untuk dibantu. Jadi memang Nurmala ini ditugasi oleh Haji Irwan dan timnya di bawah itu sebagai ujung tombak agar supaya program perbaikan rumah itu atau rumah jabuk yang sering kita sebut itu orang yang benar-benar layak untuk menerima bantuan itu. Iya, sebenarnya kan poin utamanya harus tepat sasaran, Om. Ya, jadi makanya kalau sekarang ini kan kita masih jalankan program itu, jadi kayak pencarian data-data itu kan memang teman-teman tim dari IR1 turun langsung. Jadi tidak lagi melalui desa atau RT karena itu tadi keberpihakan itu masih sangat kental di beberapa wilayah. Sehingga ya ada sebenarnya ini tidak perlu dibantu karena sebenarnya orang berpunya, katakan orang yang berduit misalnya. Kan itu juga yang menjadi salah satu keluhan masyarakat, Om. Ketika misalnya kami datang itu kan mereka bilang kayak gini, Bu, saya nggak pernah dapat bantuan, selalu dilewatin sama RT atau sama desa karena memang kita tidak dekat atau apa. Itu kan maksudnya salah satu yang memang harus betul-betul kita perhatikan sebagai termasuk ini sih pemerintahan juga kan harus diperhatikan bagaimana caranya kalau bisa bantuan ini betul-betul tepat sasaran. Seperti yang memang diajarkan sama Kanda Haji Irwan itu kan dia selalu menyampaikan kepada kami, kepada teman-teman, usahakan program-programnya itu betul-betul tepat sasaran. Nah di Kabupaten kita Timur ini sudah ada berapa banyak rumah tuh? Khusus di Kabupaten Timur? Iya, jadi kalau untuk di Kabupaten Kita Timur itu program bantuan rehab rumah itu sekitar 3.000 lebih, sudah hampir 4.000. Sudah hampir 4.000 ya? Iya, benar. Di 18 kecamatan? 18 kecamatan dan tersebar di beberapa desa kan? Nah kemudian pasti ada kendala itu ketika Nurmala turun melakukan pendataan, apakah ini layak dibantu atau tidak dibantu. Kendalanya biasanya dari RT misalnya, dari desa misalnya. Oh iya. Jadi kalau kayak kendala kayak gitu kan memang paling sering kami tuh bentrok dalam artian desa RT atau desa itu kan bersikeras ini harus diloloskan kayak gini. Tapi kan dari kami kan tetap tidak bisa. Jadi kami cuma menyampaikan kalau di satu wilayah itu kan kami cari sendiri datanya dan memang ketika kami keliling memang masih ada rumah yang memang betul-betul lebih layak daripada rumah yang diusulkan dari beberapa pihak ini. Iya. Nah pengalaman Nurmala tuh ketika Nurmala sudah merealisasikan bantuan Haji Irwan itu kepada masyarakat yang betul-betul layak untuk dibantu. Apa respon masyarakat terkait dengan bantuan? Ya respon masyarakat itu banyak sih macamnya, Om. Salah satunya itu memang ada beberapa yang betul-betul bersyukur dengan adanya program bantuan ini. Karena yang awalnya mereka betul-betul tidak mampu, ketika programnya masuk, alhamdulillah sekarang yang awalnya rumahnya itu memang betul-betul tidak layak huni, sekarang menjadi layak huni. Layak huni. Ya. Jadi ada sentuhan memanusiakan manusia di situ. Iya. Nah, tadi kan belum dijawab tuh kenapa mau menjadi caleg di Partai Demokrat. Ya itu dia tadi kenapa saya mau mencalonkan sebagai anggota legislatif di Kabupaten Kota Timur itu tadi, Om, karena masih ada banyak keluhan-keluhan masyarakat yang masuk ke saya tadi. Salah satunya misalnya nih ada masyarakat yang memang punya kelompok tani tapi bantuan-bantuan itu tidak terrealisasi dengan benar misalnya itu kan. Itu tadi kembali ke keberpihakan. Kenapa pada beberapa rumah yang saya datangin itu kan sempat saya tanya ini ada kelompok tani, mereka bilang ada, tapi mereka tidak pernah dapat bantuan. Ketika bantuan itu ada, nah sedangkan ketua kelompok taninya itu RT-nya sendiri. Nah itu dia, itu kan termasuk masalah sebenarnya di lapangan. Sebenarnya banyak sih keluhan-keluhan masyarakat juga, Om. Salah satunya juga nih masalah pembuatan KTP. Memang sih sekarang ini kan sistemnya sudah canggih online kan. Tapi kan pemerintah itu tidak memikirkan khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Timur nih, Om. Kan tidak semua wilayah Kabupaten Kutai Timur ini jaringannya sudah bagus. Masih ada juga beberapa wilayah yang memang agak susah untuk blank spot gitu ya. Benar. Nah jadi kan kalau untuk di sana kan online itu agak susah. Jadi masyarakat itu ini berdasarkan hasil pengalaman di lapangan itu kan keluhan-keluhan masyarakat itu mereka cerita kami
ke kantor capil nih ngurus KTP, tapi hari itu nggak bisa selesai, otomatis kami harus nunggu besok lagi, dan itu kan kondisinya mereka dari daerah jauh, otomatis mereka minat lagi di Sangatta ini, terus keluarkan biaya lagi, tuh baru besok baru datang lagi. Itu sih keluhan salah satu. Jadi kayak, atau jangan-jangan keluhan ini yang Nurmala sampaikan ke teman-teman, akhirnya sekarang ini kan sudah ada tuh di setiap kecamatan itu untuk merekam langsung KTP-nya itu. Ya, ada baiknya juga tuh teman-teman bergerak di bawah menyampaikan keluhan masyarakat itu dan pemerintah daerah menyambutnya. Saya lihat atau baca beberapa berita beberapa bulan yang lalu bahwa di setiap kecamatan itu sekarang itu sudah ada alat rekam KTP di setiap kecamatan itu, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke Sangatta, cukup di kecamatannya saja, dan itu bisa diselesaikan 1 hari. Nah, kemudian masuk menjadi caleg nih di Dapil 2. Kok berani jadi caleg? Om, kita ini dibekali dari nenek-nenek kita, dari orang tua kita untuk selalu berani di perantauan, sehingga itu juga yang merupakan salah satu modal kenapa saya memberanikan diri untuk maju sebagai calon anggota DPRD Kabupaten dari Partai Demokrat. Om, bukankah saya sudah membuktikan keberanian saya dengan keliling Kutai Timur mengendarai sepeda motor untuk mencari data-data rumah-rumah yang memang layak untuk dibantu melalui program aspirasi Kanda Haji Irwan. Kata-kata pemberani itu, jadi memang putri-putri dari Tanah Luhur itu dibekali oleh orang tuanya merantau itu dengan modal keberanian. Tadi kan sudah dicerita tuh, bagaimana berjuang naik motor sampai di ujung Sangkuliran sana. Kalau orang tidak berani, wanita-wanita tidak berani, wanita-wanita lembek, iya kan, tidak mungkin berani itu sampai di ujung sana, perbatasan Berau Kutim itu naik motor untuk mencari data masyarakat yang membutuhkan bantuan dari Haji Irwan. Kemudian apa kendala yang dihadapi setelah begitu masuk terjun langsung ke pencalekan itu? Apa yang dirasa, ada kendala apa itu dirasa di dalam pencalekan itu? Sebenarnya kalau untuk kendala itu Om, ya itu tadi saya sudah sampaikan beberapa teman-teman yang tidak support, ya itu dia salah satunya. Terus ada juga yang memang mengintimidasi secara tidak langsung. Saya terus terang di media sosial itu banyak sekali pesan-pesan yang masuk itu dari teman-teman dekat juga sebelumnya yang menyampaikan kamu tidak ini, banyak sekali pokoknya. Dan di situ saya tambah semangat sebenarnya. Iya, itulah politik. Nah, jangan baper, harus justru itu harus dijadikan sebagai pemicu semangat tuh orang-orang yang mengintimidasi misalnya, iya kan? Tidak usah pikirkan itu, pikirkan tujuannya. Orang yang selalu berhasil itu orang yang selalu memikirkan tujuannya. Itu. Jadi kalau memikirkan, anggap aja itu tidak ada tuh. Kamu tidak cocok tuh, kalau kamu tidak punya uang, anggap aja tidak ada tuh. Itu. Ini Om nasihati ya, Om nasihati aja. Walaupun sebenarnya kan tidak enak tuh kalau saya menasihati itu. Karena Nurmala sendiri yang merasakan bagaimana pahit getirnya di lapangan ketika mengikuti proses dalam pencalekan ini. Tadi kan disampaikan tidak layaklah maju karena tidak ada uang. Bagaimana menanggapi itu? Kalau untuk saya pribadi sih tidak terlalu memikirkan itu. Jadi paling lihat aja, habis itu saya ambil kesibukan yang lain, terus saya banyak belajar juga, lihat video-video, baca-baca artikel-artikel yang memang betul-betul menimbulkan memberikan motivasi. Gitu. Sama itu lagi, saya juga mengingat lagi, perjuangan Kanda Haji Irwan itu sangat luar biasa. Jadi saya mau seperti beliau. Jadi banyak bantu orang. Ini luar biasa nih, banyak bantu orang nih. Haji Irwan begitu tuh. Iya, benar sekali. Beliau orang baik. Iya, dan tidak mikir dia tidak mikir ini orang dulu pernah menyakiti dia atau apakah. Nah, itulah keluasan hati. Nah, ini kuncinya bahwa kalau kita luas hatinya, insya Allah banyak yang membantu kita. Seperti malah luas hatinya mendatangi rumah-rumah jabuk, ya kan? Ya mudah-mudahan orang-orang yang didatangi itu merasa terpanggil hatinya juga untuk nantinya memilih
Nurmalasari sebagai salah satu orang yang layak sebenarnya menjadi wakil rakyat di DPR Kabupaten Kutai Timur gitu. Nah kemudian dari ujung ke ujung Kabupaten Kutai Timur ini sudah dilalui itu dengan naik motor. Iya. Iya kan? Ya kalau misalnya di Kombeng misalnya kan di situ tidak ada keluarga tuh, tinggal di mana kalau? Ya, jadi ketika kami keliling ini kan Om, pendataan rumah di sana itu memang tidak ada keluarga jadi tempat tinggal. Jadi lebih sering kami tuh ditampung di rumah warga, masyarakat yang memang mereka yang mau dapat bantuan itu kan kami dikasih tumpangan di situ. Jadi menginap semalam 2 malam di rumah penerima bantuan. Habis itu kami pulang lagi pindah ke desa yang lain. Misalnya di Sangatta Selatan, Rantau Pulung. Ya. Iya kan, itu kan dapilnya tuh. Iya. Iya kan. Luar biasa tuh. Jadi ada kedekatan kita dengan masyarakat. Ya itu tadi saya juga bilang kalau di staf daerah ketika saya ditugaskan di desa-desa itu selalu ada orang tua angkat yang memang betul-betul sudah menganggap seperti anaknya sendiri. Iya. Itu nah, kan tadi diceritakan berantau ke Kalimantan. Iya kan? Di sini tinggal dengan siapa? Tinggal sama Om. Oh, sama Om ya? Ya, adiknya Mama. Oh, adiknya Mama. Ya. Nanti kapan-kapan dibawa ke sini lah supaya kenalan-kenalan juga. Oh, ada sepupu kita tadi di Muncul Jaya. Iya, supaya bisa sebenarnya menyambung silaturahmi. Karena kita kan anak-anak sekarang ini kan tidak paham tuh. Apalagi Om itu kan dulu di Palopo, kemudian Makassar, kemudian merantau ke Kalimantan. Sehingga banyak keluarga-keluarga kita di Luwu Timur itu yang saya tidak paham gitu. Nanti kalau pulang disampaikan di keluarga, ada keluarga di sana namanya ini, ya kan? Coba kamu tinggal ke sini, ke sana katanya bertani merica. Waduh. Begitu. Oh, sama keluarga di sini? Iya, sama Om? Sama Om. Oh. Iya. Yang di mana itu? Di Gang Damai itu. Di Gang Damai ya? Iya. Ini Om saya nonton juga. Oh, iya kan? Oh. Yang di Gang Damai situ ya? Iya. Nah, nanti ya kapan-kapan ada waktu saya berkunjung ke rumah beliau atau ya mungkin beliau bisa ke sini jalan-jalan kan, bisa ngobrol-ngobrol. Siapa tahu dari obrolan itu kan banyak hal-hal yang bisa dibicarakan. Nah, Nurmalasari, seberapa yakinnya Nurmalasari bisa mendulang suara di Dapil 2 ini? Yakin dong Om, kalau Pak Kidang kemarin di sini mengatakan dia bisa bawa 1 kursi untuk dirinya sendiri. Saya juga bisa bawa 1 kursi untuk diri saya sendiri di Dapil 2. Jadi nanti saya pastikan di Dapil 2 itu bisa dapat 3 kursi dari Demokrat. Luar biasa ini semangat caleg-caleg Partai Demokrat di Dapil 2 nih. Saya mendengarkan Pak Kidang menyebut 3 kursi. Kemudian caleg perempuannya juga menyatakan 3 kursi. Sampai saya merinding. Semangat anak-anak muda, semangat orang tua, kolaborasi. Mudah-mudahan apa yang Pak Kidang sampaikan, apa yang Nurmalasari sampaikan bisa terbukti pada pemilu legislatif 2024 nanti. Itu kan sudah ada pendataan itu, sudah didata tuh ya kan? Iya, tapi kan kalau saya kan pendampingannya itu kan Om tidak hanya di dapil saya. Jadi saya pengawal program Kanda Haji Irwan itu di seluruh Kabupaten Kutai Timur. Ya. Dan memang juga sekarang ini kan masih ada kawal program yang sedang berlangsung di itu tadi di daerah Tepian Terap sama di Desa Pelawan. Iya. Itu masih sementara berlangsung. Masih berlangsung ya? Nah, benar. Jadi memang saya sempatkan kalau misalnya ada waktu saya keliling ke dampingan ke dapil saya. Terus kalau misalnya ada waktu saya kembali lagi ke sana ngecek program kerjaannya. Kawal teman-teman yang di sana yang tugas di sana. Nah, kalau di Dapil 2 itu sudah ada berapa rumah tuh? Kalau untuk di Dapil 2 itu juga sudah cukup lumayan banyak sih Om. Mulai dari 2020 sudah tersebar di Sangatta Selatan, di Rantau Pulung, di Teluk Pandan dan di Bengalon. Kalau untuk total keseluruhan itu mungkin sudah sekitar hampir 1.000. Oh, hampir 1.000? Iya. Dan itu normalnya datangi satu-satu tuh sebelumnya tuh? Itu dari 2020 itu kita sudah keliling. Sudah keliling ya? Sudah pendataan. Kalau hampir 2.000 kali 2 aja sudah 2.000 suara tuh. Nah, itu aja sebenarnya Nurbala tiap hari pelototi, datangi rumahnya, sampaikan, Bu, saya minta tolong, Bu, saya dibantu nih karena mau maju. Cuman itu dia Om, kalau saya pribadi kan saya tidak pernah memaksakan kepada masyarakat yang memang sudah pernah kita bantu untuk milih saya atau pilih Pak Irwan itu kami tidak memaksakan. Jadi kan itu dikembalikan lagi ke hati nurani masyarakat. Iya. Tapi kadang kan masyarakat kita itu lupa kalau kita tidak bersilaturahmi ulang. Iya.
Kalau saya juga sih masih sempat keliling juga sambil mengingatkan kembali mengenai program. Nah ini juga sekarang ini kan lagi beredar isu nih Om. Sekarang kan musim politik ya, sudah masuk musim kampanye. Jadi saya ada ketika saya keliling di lapangan itu saya dapat laporan dari dampingan kami yang memang sudah pernah mendapatkan program bantuan. Mereka tuh bilang ada yang datang ke rumah kami Bu menyampaikan katanya oh ini jangan pilih Pak Irwan, ini tidak ada kaitannya dengan politik, banyak yang bilang seperti itu. Tapi saya jelaskan kepada masyarakat memang ini menggunakan anggaran APBN. Tapi program ini tidak akan pernah bisa ada jika tidak ada yang menjembatani ya, karena memang program ini diusulkan langsung sama Pak Haji Irwan. Nah, ini juga saya mau sampaikan ke masyarakat Kabupaten Kutai Timur khususnya ya. Jadi Pak Haji Irwan itu kan menjabat sudah tahun keempat ini kan, ya programnya sudah banyak sekali dan memang untuk khusus lah untuk program bantuan rehab rumah kita ini Kutai Timur itu bisa dibilang prioritas. Kenapa begitu? Karena data bantuan rehab rumah itu memang setiap tahun keluar itu paling banyak kuotanya di Kabupaten Kutai Timur. Saya juga ingin mengingatkan kembali ke seluruh masyarakat yang memang pernah mendapatkan program bantuan dari aspirasi Pak Haji Irwan. Saya minta tolong mari kita sama-sama bantu. Kita pilih lagi beliau sehingga misalnya kalau misalnya beliau menjabat itu kan bisa menjabat lagi, bisa bantu orang lebih banyak lagi. Betul. Bisa berkelanjutan tuh. Bisa berkelanjutan. Iya. Nah itu dia kenapa saya tadi katakan sambangi lagi tuh, bersilaturahmi lagi tuh kepada orang-orang yang pernah dibantu tuh, disampaikan, kan? Disampaikan aja, tidak usah nanti kamu joblos saya, jangan sampaikan saya ini mau maju, ya sebetulnya nanti saya bisa berkolaborasi dengan Haji Irwan ketika saya dulu di DPR. Saya pikir masyarakat kita itu senang yang begitu tuh. Masyarakat itu tipikalnya, nah ini yang saya ingin sampaikan. Kalau ada seorang caleg atau bakal caleg atau pejabat atau anggota DPRD yang mengunjungi masyarakat dan berjabat tangan dengan masyarakat, itu bangganya bukan main. Nah ini kadang yang dilupakan oleh teman-teman yang ingin bertarung. Yang mereka utamakan itu begitu ketemu, nanti saya kasih kamu sekian. Nah itu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh calon-calon anggota legislatif kita. Sebab bagaimanapun juga saya selalu katakan bahwa money politik itu adalah perusak demokrasi. Nah anak-anak muda inilah yang seharusnya menggaungkan di lapangan, menyampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang saya lakukan kemarin itu melalui program-program dari pusat yang digelontorkan oleh Haji Irwan, itulah adalah bagian kerja nyata yang dilakukan. Nah, kalau mau berpatokan kepada uang, Bapak dapat uangnya, tapi nanti Bapak jadi ingat lagi. Apalah artinya 500.000, tapi itu 5 tahun tidak dapat apa-apa. Misalnya kalau ada yang 500.000 kan, nah itu maksud saya. Tapi ini Om, jadi sekarang itu kan karena saya keliling terus itu ya, masyarakat juga tuh sekarang sudah tingkat pintar. Jadi ada juga beberapa yang mengatakan kalau kita dikasih uang nih hari ini aja, tapi sudah sampai situ aja, besok nggak ada lagi sudah. Nah itu dia. Itu juga salah satunya. Ya bersyukur sih kalau memang kayak gitu. Tapi sebagian ada juga yang masih ada uangnya berapa kayak gitu kan. Biasa itu. Kan memang tidak semuanya juga masyarakat kita bertanya adakah uangnya. Dan tidak semua juga masyarakat yang cenderung memilih orang yang memberi dia duit, tidak juga, kan. Tetapi hal-hal yang baik itu harus memang disampaikan ke masyarakat kita. Ketoklah rumah mereka, sentuh hatinya. Insya Allah dengan disentuh hatinya itu dia akan memilih kita. Apalagi anak-anak muda ini kan seperti Nurmala itu kan masih punya semangat untuk keliling-keliling. Kalau dulu saya itu ada istilahnya itu strategi sowan, kan. Setiap hari sowan, silaturahmi. Kemudian strategi sopan dari 4 menjadi 8 dan seterusnya. Nah, kalau itu rutin dilakukan, insya Allah kita dapat sore itu. Apalagi tadi disebutkan bahwa di Dapil 2 itu ada sekitar 1.000 rumah. Sudah hampir 1.000 rumah. Nah kalau itu lagi dikelilingi satu-satu, pasti orang yang mendapatkan manfaat daripada program
bedah rumah itu atau program bantuan rumah layak huni itu pasti ingat. Oh, ini yang dulu ya yang memperjuangkan saya. Iya kan? Benar. Nah, itu lebih besar nilainya daripada uang 500.000 atau uang 1 juta. Apalagi yang hanya janji-janji. Gitu. Nah, sebelum saya akhiri podcast ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada Nur Malasari menyampaikan harapannya kepada masyarakat Dapil 2 yang meliputi Kecamatan Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Tepun, dan Bengalon. Baik, harapan saya untuk masyarakat yang khususnya di wilayah Dapil 2, kita pilih pemimpin yang memang betul-betul bekerja untuk rakyat. Saya juga berharap masyarakat tidak usah meragukan integritas saya, karena memang sebelum saya mencalonkan ini 5 tahun terakhir saya sudah bekerja sebagai pelayan masyarakat, yang dimana memang ditugaskan khusus untuk mendampingi masyarakat mendapatkan program-program bantuan pemerintah. Salah satunya tadi program bantuan dari Bapak Haji Irwan. Oke, terima kasih Nur Malasari, dan mudah-mudahan masyarakat mendengarkan harapan daripada Nur Malasari SK, salah seorang caleg dari Partai Demokrat. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.